Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan salam bahagia untuk insan pembelajar. Hari ini kita akan belajar bersama tentang keluarga awal kehidupan. Namun sebelumnya silahkan kasih subscribe, like, share, and comment sehingga kalian akan menjadi orang yang pertama kali menerima informasi dari kami. Terima kasih. Capaian pembelajaran dari fase D ini adalah memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Sementara tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Peserta didik dapat menjelaskan interaksi antar wilayah. Peserta didik dapat menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Serta peserta didik dapat menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Insan pembelajar, setiap orang tentu memiliki asal-usulnya masing-masing. Asal-usul tersebut sering disebut dengan silsilah keluarga. Dari silsilah keluarga tersebut, maka seseorang dapat mengetahui sejarah dirinya. Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam kehidupan sosial. Di dalam keluarga terdapat berbagai aktivitas yang dapat dilakukan bersama. Aktivitas yang dilakukan setiap keluarga tentu berbeda-beda. Hal tersebut akan membentuk kepribadian individu dengan individu lainnya menjadi tidak sama. Misalnya, di perkotaan setelah bekerja orang tua menemani anak-anaknya belajar di rumah, atau keluarga yang tinggal di wilayah pedesaan akan menghabiskan akhir pekannya dengan pergi ke ladang untuk bercocok tanam bersama. Orang-orang yang tinggal di lokasi dan tempat yang berbeda tentu akan memiliki kegiatan yang berbeda. Aktivitas-aktivitas tersebut jika terus dilakukan berulang kali akan menjadi sebuah kebiasaan. Insan pembelajar, kebiasaan akan tumbuh menyesuaikan lingkungannya, di mana keluarga tempat seseorang tinggal bersama merupakan agen komunikasi dan interaksi sosial pertama dalam tumbuh kembang manusia. Dari keluarga inilah seseorang akan mempelajari berbagai hal dalam kehidupan untuk pertama kalinya. Selama manusia itu hidup, maka selama itu pula akan melakukan interaksi dengan orang lain yang merupakan bagian dari sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar yang dilakukan oleh setiap orang yang mencakup nilai dan norma yang berlaku pada saat berinteraksi. Nilai dan norma tersebut tentu harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan menjadi teratur dan tentram. Nilai dan norma yang berlaku di setiap wilayah bisa saja berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebudayaan dan kebiasaan. Kebiasaan belajar, aturan bermain, dan bentuk kebiasaan lainnya merupakan contoh aturan tidak tertulis dalam keluarga. Oleh karena itu, sesuatu yang ditanamkan atau diajarkan oleh keluarga akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam segala aktivitasnya. Untuk lebih memahami materi mengenai keluarga awal kehidupan, mari kita belajar bersama pada bab berikut dengan sungguh-sungguh. Insan pembelajar, sub yang pertama adalah keberadaan diri dan keluarga. Lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan manusia adalah keluarga. Dalam keluarga tentu ada yang namanya silsilah keluarga. Silsilah keluarga tersebutlah yang akan menjadi informasi sejarah bagi generasi berikutnya. Situasi masa lalu yang dialami oleh orang tua dapat menjadi pelajaran berharga untuk kehidupan saat ini. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Pengertian sejarah: setiap peristiwa yang terjadi saat ini merupakan salah satu pengaruh peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, selalu terdapat sejarah yang dapat ditemukan dalam setiap peristiwa. Sejarah berasal dari kata sajarah yang bermakna pohon. Silsilah dalam sebuah keluarga seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup saat ini. Pengetahuan tentang silsilah keluarga ini menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah. Unsur waktu dalam sejarah.
Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Dalam sejarah, unsur waktu merupakan unsur yang sangat penting, sebab mempelajari sejarah bukanlah mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan mempelajari sesuatu yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Unsur ruang dalam sejarah. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat di bumi dalam bentuk perairan di darat maupun laut, serta daratan, permukaan maupun di dalam bumi yang memengaruhi kehidupan. Berbagai makhluk hidup di bumi menjadi bagian dari ruang. Unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau. Baik, insan pembelajar, submateri berikutnya adalah mengenal lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal berkaitan dengan ruang. Hal tersebut berarti tempat tinggal berkaitan dengan aspek geografisnya. Dari aspek geografis tersebut dapat diketahui lokasi dan letak tempat tinggal. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu lokasi, misalnya dengan melihat peta atau menentukan batas-batas lokasi tersebut. 1. Lokasi. Lokasi berkaitan erat dengan konsep ruang. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara sederhana, lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut disebut juga letak astronomis. Perbedaan lokasi berdasarkan lintang dan bujur menciptakan perbedaan iklim, disebut juga garis lintang, dan perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. B. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah posisi suatu tempat yang dibandingkan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Lokasi relatif disebut juga letak geografis. Konsep lokasi relatif sangat penting karena dalam geografi diketahui bahwa suatu objek pasti memiliki pengaruh pada objek di sekitarnya. 2. Kondisi wilayah Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia dapat diketahui dengan melihat lokasi atau letak dari negara Indonesia sendiri. Berdasarkan letak lokasi negara Indonesia tersebut, maka dapat diketahui kondisinya, mulai dari cuaca, iklim, pembagian waktu setiap wilayahnya, dan sebagainya. Berikut penjelasan mengenai kondisi wilayah Indonesia. A. Luas dan letak wilayah Indonesia. Luas dan letak wilayah Indonesia dilihat dari berbagai aspek. 1. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari letak geografis ini, maka batas-batas negara Indonesia dapat diketahui sebagai berikut. A. Batas negara Indonesia di sebelah selatan, yaitu berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. B. Wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. C. Batas sebelah utara negara Indonesia, yaitu Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Serta D. Batas sebelah timur negara Indonesia, yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis memberikan keuntungan dan dampak negatif bagi Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia: yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan, di mana letak ini merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional dan menjadi tempat persinggahan kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia Timur dengan Asia Selatan serta Asia Barat dengan Afrika dan Eropa. 2. Memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya adalah bahasa karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Ketiga, transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. B. Dampak negatif letak geografis Indonesia. Pertama, budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan sebagainya. 2. Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti
senjata api, dan narkoba. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada globe. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di utara Nangro Aceh Darussalam. Dan wilayah yang paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada garis 95 derajat bujur timur. Dan wilayah yang paling timur adalah Kota Merauke di Pulau Papua yang terletak pada garis 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu di Indonesia. A. Daerah waktu Indonesia Barat WIB. Zona ini didasarkan pada meridian pangkal 105 derajat bujur timur, meliputi seluruh provinsi di Sumatera, seluruh provinsi di Jawa, provinsi Kalimantan Barat, dan provinsi Kalimantan Tengah. Selisih waktu 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. B. Daerah waktu Indonesia bagian tengah WITA. Waktu Indonesia bagian tengah berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur, meliputi provinsi Kalimantan Timur, provinsi Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, dan seluruh provinsi di Sulawesi. Selisih waktu 8 jam lebih awal dari waktu Greenwich. C. Daerah waktu Indonesia bagian timur WIT. Waktu Indonesia bagian timur berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur, meliputi seluruh provinsi di Papua, Maluku, dan Maluku Utara, mempunyai selisih waktu 9 jam lebih awal dari waktu Greenwich.